Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oh ya, selamat pagi kawan-kawan. Kembali lagi dengan saya Duta Sukma Yoga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu integrasi agama dan sains serta implementasinya di masyarakat. Jika kurang paham, maka silakan dibaca kembali. Simak dengan seksama ya. Pandangan Islam kepada integrasi sains dan agama. Hubungan antara sains dan agama bukanlah suatu masalah yang besar. Alasannya, sains hanyalah sebagian dari ilmu atau ilm yang berasal dari kata alama yang berarti mengetahui. Jadi, secara intrinsik tidak ada pertentangan antara sains dan Islam. Sains dalam pengertiannya yang modern adalah pengembangan dari filsafat alam yang merupakan bagian dari filsafat yang menyeluruh dalam khasanah keilmuan Yunani. Namun, filsafat Yunani terlalu deduktif yang lebih mendasarkan pada pemikiran spekulatif. Karena itu, perlu dilengkapi dengan pengamatan empiris bagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran. Oh ya, bagi kawan-kawan yang belum mengetahui apa itu filsafat alam, filsafat alam berasal dari bahasa Latin Philosophia Naturalis. Adalah istilah yang melekat pada pengkajian alam dan semesta yang pernah dominan sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan modern. Filsafat alam dipandang sebagai pendahulu ilmu alam, seperti contoh fisika. Lalu pengertian dari pemikiran spekulatif sendiri itu apa? Jadi, berpikir spekulatif adalah berpikir yang tidak membutuhkan data dan fakta yang benar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, spekulatif adalah pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan, tindakan yang bersifat untung-untungan. Dalam filsafat, pemikiran spekulatif memang sah-sah saja sebagai bagian proses untuk menemukan pengetahuan atau kebenaran. Lebih jelasnya, pengertian integrasi agama dan sains. Secara etimologi sendiri, integrasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris integrate atau integration yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi integrasi yang berarti menyatu padukan, penggabungan atau penyatuan menjadi salah satu kesatuan yang utuh atau pemanduan. Sedangkan menurut terminologis, integrasi ilmu adalah pemanduan antara ilmu-ilmu yang terpisah menjadi satu kepaduan ilmu. Dalam hal ini, penyatuan antara ilmu-ilmu yang bercorak agama dengan ilmu-ilmu yang bersifat umum. Agama dan sains berbeda dalam metodologi ketika keduanya mencoba untuk menjelaskan kebenaran. Metode agama umumnya bersifat subjektif, tergantung pada intuisi atau pengalaman pribadi dan otoritas nabi atau kitab suci. Sedangkan sains bersifat objektif, yang lebih mengandalkan observasi dan interpretasi terhadap fenomena yang teramati dan dapat diverifikasi. Hal ini diupayakan untuk meleburkan polarisme antara agama dan ilmu yang diakibatkan oleh pola pikir antara agama sebagai sumber kebenaran yang independen dan sains atau ilmu sebagai sumber kebenaran yang independen pula. Hal ini dikarenakan sebagaimana dijelaskan di awal pendahuluan, keberadaannya yang saling membutuhkan dan melengkapi, seperti yang dirasakan oleh negara-negara di bagian barat yang terkenal canggih dan maju di bidang keilmuan dan teknologi. Mereka semakin tergugah dan mulai menyadari akan perlunya peninjauan ulang mengenai dikotomisme ilmu yang terlepas dari nilai-nilai yang di awal telah dikembangkan, terlebih nilai religi. Agama sangat bijak dalam menata pergaulan dengan alam yang merupakan ekosistem tempat tinggal manusia. Meninjau begitu urgennya kapasitas agama dalam kehidupan manusia, maka sepertinya agama dikembangkan sebagai basis atau nilai pengembangan ilmu yang tanpa dibarengi dengan kemajuan nilai religinya, menyebabkan terjadinya cap ataupun celah atau curang. Akibat meninggalkan agama, ilmu secara arogan mengeksploitasi alam sehingga terjadi berbagai kerusakan ekosistem. Ketika manusia secara berangsur-angsur dapat mengenal sifat dan perilaku alam dan selanjutnya dapat mengendalikan, mengelola, dan bahkan memanfaatkannya dengan ilmu dan akal mereka, maka sifat dan perilaku alam yang terjadi sangat ditakuti. Mereka secara berangsur-angsur tidak lagi menakutkan. Konsep mereka pun bergeser.
Ada yang mengatakan bahwa agama tidak lebih dari objek pelarian manusia yang gagal menghadapi serta mengatasi problematika kehidupannya, atau merupakan hasil tahap perkembangan yang paling terbelakang dari suatu masyarakat, atau sekedar obsesi manusia tatkala mereka masih berusia kanak-kanak. Mengapa demikian? Sebabnya, sebagai contoh, dengan kemajuan sains dan teknologi dapat diketahui bahwa gempa terjadi karena adanya pergeseran atau pertahan kulit bumi, bukan karena Allah murka, sehingga manusia tidak perlu lagi takut. Integrasi agama dan sains diimplementasikan dalam beberapa level. Yang pertama, level filosofis. Integritas dan interkoneksitas. Pada level filosofis, dalam wacana keilmuan bahwa di dalamnya harus diberikan nilai fundamental, eksistensial dalam kaitannya dengan disiplin keilmuan lain dalam hubungannya dengan nilai-nilai humanistik. Yang selanjutnya, level materi. Implementasi integras dan interkoneksi pada level materi bisa dilakukan dengan 3 modal pengejawantahan interkoneksitas keilmuan antara disiplin ilmu. Model yang pertama adalah pengintegrasian ke dalam paket kurikulum, karena hal ini terkait dengan lembaga penyelenggara pendidikan. Model yang kedua, penamaan disiplin ilmu yang menunjukkan hubungan antara disiplin umum dan keislaman. Model yang selanjutnya, pengintegrasian ke dalam pengajaran disiplin ilmu. Level yang ketiga adalah level metodologi. Dalam konteks struktural keilmuan, lembaga pendidikan yang bersifat integratif, interkonektif, menyentuh pula level metodologis ketika sebuah disiplin ilmu diintegrasikan atau diinterkoneksikan dengan disiplin ilmu yang lain. Dan yang terakhir adalah level strategi. Yang dimaksud dengan level strategi di sini adalah level pelaksanaan atau praksis dari proses pembelajaran keilmuan integratif interkonektif. Dalam konteks ini, setidaknya kualitas keilmuan serta keterampilan pengajar menjadi kunci keberhasilan pembelajaran berbasis paradigma interkoneksitas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya pembahasan pada kali ini dapat terselesaikan, walaupun masih banyak kekurangan ataupun masih banyak kata-kata yang membuat kalian bingung. Tetap dukung channel saya, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik berikutnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.